Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyambung kajian kita memahami firman Allah Ta'ala surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 masuk ayat ke-11. Lai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ayat yang lalu dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, hati-hati, waspada terhadap informasi berita kabar yang disampaikan dan disebarluaskan oleh orang fasik, karena dapat memecah umat, merusak persaudaraan sesama muslim kalau tidak diselidiki dan tidak ditelusuri berita-berita itu, sehingga umat bantu-antuk, saling curiga, saling memojokkan, saling merendahkan, bahkan bisa putus hubungan sesama. Itu ayat 6. Datang kepada orang fasik, hati-hati dengan berita mereka. Kemudian, lantaran orang mukmin itu bersaudara, persaudaraan yang diikat oleh Islam dan iman, dan itulah persaudaraan yang tertinggi, yang terkuat, karena langgeng sampai akhirat. Jika ada dua golongan mukmin yang berselisih, yang bertikai, bahkan bisa terjadi permusuhan dan peperangan, maka diperintah untuk mendamaikan orang itu. Jangan ikut pula menghasut, menyiram minyak tanah, mempergadang-gadang api. Karena tidak wajar orang muslim yang bersaudara itu sama satu sama lain saling bermusuhan, bahkan berbunuhan. Siapa yang enggan untuk kembali menjalin hubungan, kembali kepada Allah, maka perangi mereka itu. Kalau mereka sudah rujuk, perlakukan dengan adil. Allah mencintai orang yang berbuat adil. Dan islah, perdamaian itu sangat diperintahkan oleh Allah. Lalu ditutuplah ayat yang lampau dengan wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kamu kepada Allah, laksanakan perintahnya, hentikan larangan Allah, taati peraturannya, agar supaya kamu diberi rahmat. Dan di antara orang-orang yang mendapat rahmat Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini ayat ke-11. Peringatan, teguran kepada orang-orang beriman, khususnya
jangan sampai rusak ikatan persaudaraan itu orang muslim sesatu sama lain kan saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Nah, di antara hal-hal nyenape merusakkan ikatan persaudaraan muslim, mukmin, hubungan baik mereka adalah ayat ke-11. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar, janganlah yaskhar, mengolok-olok, mentertawakan, mengejek, menghina, merendahkan. Itu namanya yaskhar. Janganlah mengolok-olok, mempermainkan, termasuk membuli dengan kata-kata, merendahkan, mengejek, memaki dan mencaci. Qaumun, suatu kaum, min qaumin, terhadap kaum yang lain. Asa, boleh jadi, ayakunu, bahwa yakunu adalah mereka yang kalian atau kamu anggap remeh, sehingga kalian olok-olokkan, kalian hina, kalian jelek-jelekkan itu, khairam minhum, lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Wala nisa, dan janganlah pula yaskhar, jangan pula lah wanita min nisa, terhadap wanita perempuan lain, mengolok-olok. Asa, boleh jadi bahwasanya adalah mereka yang diperolok-olok itu jauh lebih baik daripada yang mengolok-olok. Mari kita pahami dulu. Ayat ya dimulai dengan seruan kepada orang beriman, dan itu perintah. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa seruan kepada orang beriman, panggilan kepada orang beriman di dalam Al-Quran diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, dan itu adalah panggilan khusus, panggilan istimewa, panggilan yang dikaitkan kepada iman. Isi panggilan itu terkadang perintah, terkadang larangan, terkadang anjuran, terkadang teguran. Itu isi perintah. Di siko larangan, wahai orang-orang yang beriman, la, jangan dilarang. Jangan itu kan larangan tuh. Jangan yaskhar. Anan yaskhar, asal mula yaskhar, mengejek, karena menganggap orang lain rendah, anggap remeh, menganggap orang lain tidak ada artinya, lalu diperolok-olok, dipermain-mainkan, sampai dihina, direndah-rendahkan, namanya yaskhar. La yaskhar, jangan memperolok-olok, mempermainkan, mengejek, merendahkan, menganggap orang lain remeh, enteng, rendah, tidak berharga, sehingga dipermain-mainkan. Jangan. Jadi la yaskhar namanya. Yang melarang itu adalah Allah. Suatu kaum terhadap kaum yang lain. Ilatnya, pertama jelas, orang-orang mukmin
mereka tidak akan mengatakan kecuali yang baik. Bahkan orang-orang mukmin itu dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau tidak bisa diam. Dalam ayat lain dikatakan qulu qawlan sadida, ucapkan kata-kata yang benar, yang tepat, yang lurus, yang betul, hai orang beriman. Atau dikatakan qawlan ma'rufa, perkataan yang baik. Karena bukan sifat orang mukmin mengolok, melecehkan, merendahkan, mencaci, memaki, menganggap remeh orang itu sudah termasuk kesombongan. Kesombongan dua, menolak kebenaran, batrul haq, batrul haq, menolak, menentang kebenaran, itu sombong. Yang kedua, ghamtun nas, ghamtu ghain mim ta, melecehkan, merendahkan, meremehkan, menyepelekan orang lain, namanya ghamtun nas, sombong. Maka mengejek, mengolok-olok, mempermainkan, merendah-rendahkan, meremeh-remehkan orang lain sudah masuk ke dalam wilayah kesombongan. Dan ingat, Allah tidak suka, Allah tidak senang kepada para pelaku-pelaku kesombongan. Surga diharamkan untuk dimasuki oleh orang yang sombong. Itu nyala, jangan. Orang mukmin dilarang. Baik laki-laki atau perempuan. Sengaja disebutkan perempuan di sini, terpisah dari laki-laki. Itu penekanan. Sebenarnya ayat itu cukup dengan mengatakan la yaskhar qaumum min qaumin. La termasuk posisi sini. Masuk wanita perempuan, cuman disendirikan menyebutnya. Disendirikan. Kita ulang, janganlah suatu kaum mengolok-olok, merendahkan, melecehkan, meremehkan kaum yang lain. Bekul sebila perempuan, wala nisa'um min nisa'. Tidak pun disebut perempuan, sudah masuk, karena kaum itu termasuk perempuan. Tetapi disebutkannya perempuan, aku tentu garis bawahnya. Penekanan kepada perempuan. Karena dia juga ditegur, disapa seperti itu. Bukan berarti perempuan suka mencemeh, enggak. Suka melol, enggak. Tapi penekanannya. Perempuan juga. Karena sebut kaum suku kadang-kadang tak terkesan perempuan ikut. Asa. Nah, baru asa. Asa boleh jadi bahwa mereka yang diperolok-olokkan itu, atau yang dilecehkan, atau yang dipermainkan, yang direndahkan. Kalau kini namanya membuli dengan kata-kata. Khairan, lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok.
Karena belum tentu orang yang mau olok-olok lebih pintar, lebih baik, lebih bagus daripada yang diolok-olok. Dan perbuatan itu merusakkan persahabatan, pertemanan, persaudaraan. Taruhlah ndak ba'a dinodoh, ndak ba'a dinodoh, ndak ba'a dinodoh. Walaupun ndak ba'a dinodoh, tapi tetap orang mukmin jangan melakukan itu. Itu pekerjaan orang yang tidak beriman. Merendah-rendah, melecehkan, melolok. Berbeda dengan kelakar. Kau nak kelakar lain aku. Kalau lah menjatuhkan orang, menghina orang, merendahkan orang, itu nak kelakar. Itu nak pelabaan cerita tu. Karena sifatnya merendahkan, meremehkan. Laki-laki kah? Atau perempuan kah? Sama. Ya. Yaskhar. Bentuk olok-olok. Bentuk melecehkan, meremehkan. Rasanya tidak dicontohkan mana, tidak masalah. Wala tahu. Pokoknya apapun kata yang menyebabkan orang direndahkan, diremehkan, dipermain-mainkan, diolok-olok, kadang-kadang tidak bisa bela diri. Sorok kereh, awak pantang kalah. Nah, asa, itu asa. Boleh jadi mereka yang kalian perolok tu, hai laki-laki perempuan, lebih baik daripada kalian. Apanya? Segalanya lah. Apakah kesabarannya, ketabahannya, nyo ndak mau membaleh, biarlah nyo tenang-tenang daripada membaleh. Biarlah nyo pai daripada bersiarak bertengkar. Nyo ambil sikap yang baik. Karena sikap yang tak baik, membalas yang buruk dengan yang baik. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejelekan, keburukan dengan yang baik. Bisa jadi orang kau bersikap seperti surah Al-Furqan, marru kirama. Dia tidak melayani orang-orang seperti itu, pilih lewat saja dengan rasa terhormat. Dan sebaiknya kalau ada orang pelolok, jangan layani. Jangan gubris, pergi saja. Karena pergi itu, tidak melayani itu, sabar itu jauh lebih baik daripada membalas olok-olok mereka. Wala talmizu, dan jangan pula talmizu anfusakum. Jangan pula kalian mencela diri kamu atau kalian sendiri, mencela. Talmizu anfusakum. Mencela diri itu ada kalaunya langsung, ada kalaunya tidak langsung. Sehingga dijelaskan maksud mencela diri adalah melakukan, memperbuat, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang akibatnya kita tercela dan dicela. Itulah melakukan perbuatan-perbuatan, sikap dan tingkah laku yang tercela sehingga kita dicela karena kerja kita tercela. Subang, laki-laki pakaian padusi, gaya buatnya, ya yang membuat kami mencela lah. Ketika anda melakukan pekerjaan-pekerjaan hina dan tercela, itu anda berarti mengundang orang lain untuk mencela. Dan pada hakikatnya sendiri anda yang mencela diri anda sendiri.
Jadi jangan lakukan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan, sikap tingkah laku yang menyebabkan orang lain mencelamu. Karena pekerjaanmu, tingkahmu, pembicaramu memang mengundang celaan. Mengundang celaan. Bacalah di media sosial kah? Mengundang celaan saya kerja. Karena tidak biasa di kerajaannya celah orang lah. Kalau anda biasa buluak sesek lah, buluak tu celah orang. Tiba-tiba buluak. Anda biasa salat, menjadi imam salat. Cuba lo imam salat untuk hanya konten, celah orang tak? Jadi jangan kamu melakukan, memperbuat, bertingkah laku, bertindak tanduk, bersifat, berperangai, berucap, berbicara, mengatakan yang menyebabkan orang lain mencelamu. Karena apa yang kamu lakukan itu tercela. Tapi kalau kita melakukan yang baik-baik, yang rancak-rancak, yang elok, dicela orang itu tidak salah. Memang orang ko dikadar orang. Tengkoraknya dikadar. Kan dua tak? Mengarajokan perbuatan cela berarti mengajak orang cela laku. Mengarajokan kerajuan rancak elok dicela orangnya, orang itu pencelar. Lah kakobe, lah kebiasaannya wailul likulli humazatil lumazah talmizu samo, celakalah, sengsaralah, merugilah, kutuk dan azab lah bagi setiap siapa yang humazatil lumazah, pengupat dan pencela, lumazah. Atau yang kedua, kalian jangan mencela orang lain yang akibatnya orang itu mencela dirimu sendiri. Mencela orang lain berarti kita membuka peluang untuk dicela orang. Cela bapaknya, cela orang tuanya, cela bininya, cela suaminya. Ini tak bisa kalah tu dah. Amak kau tak itu loh, panjang. Jangan cela orang lain, karena jika kamu mencela orang lain, kamu sudah berdosa, kamu sudah melanggar larangan, sekaligus kamu meminta orang lain secara terangan cela pula laku. Dan ingat, mukmin itu bukan pencela. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahshi walal fahis walal bazi. Orang mukmin itu bukan orang yang pencela. Bukan pencela. Kalau ada yang pencela, mukminnya barangkali itu tidak sempurna, atau keimanannya sudah berkurang. Bukanlah dia dikatakan mukmin kalau pencela. Itu kita sebenarnya dilarang mencela apapun, mencela angin, mencela hujan, bahkan mencela penyakit yang ada di badan dilarang. Mencela orang mati dilarang. Orang mati jangan dicela, menyakiti keluarganya yang tinggal. Orang mati jangan cela, karena kamu belum mati. Sebab bisa-bisa kematianmu jauh lebih buruk daripada orang yang sudah mati. Mencela orang, mengaibkan orang, menjelek orang, satu saat kadang-kadang bisa kita melakukan hal yang sama atau lebih buruk dari itu. Mencela orang,
mencemeh orang, cela mencemooh orang, kan ketika itu kita menganggap diri kita hebat. Kita bersih, kita suci, kita baik, kita bagus, cela orang. Ketika itu kita menganggap diri kita baik. Kalau ujub dan sombong, bisa jadi nanti berbalik ke awak. Dia jadi balik ke awak. Kecara hukum karma. Hukum karma ada dah. Yang ada al-jaza' min jinsil amal. Silakanlah celah orang, aibkan orang, suatu saat nanti kita akan melakukan hal yang sama. Kadang-kadang lebih parah daripada orang itu sendiri. Untuk itu jangan mencela. Apapun jangan dicela. Kok A lah, jangan cela. Kok galihnya lah, galihnya, kok ani galihnya jangan cela. Kok pakaiannya, kok lakunya, kok kerajonya. Kok rumahnya, kok anaknya, kok cucunya, kok bininya, kok lakinya, jangan cela. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. La talmizu anfusakum. Itu mana kedua, talmizu. Pertama, jangan lakukan perbuatan tercela yang mengakibatkan orang mencelamu dan mengundang orang untuk mencelamu. Yang kedua, jangan mencela orang lain yang menyebabkan kamu akan mendapat balasan celaan. Yang ketiga, talmizu anfusakum. Jangan cela dirimu sendiri. Betul-betul kita menganggap diri kita tercela, jelek dan buruk. Padahal Allah sudah ciptakan kita sebaik-baik makhluk. Bahkan ada orang yang tak senang dengan dirinya sendiri, sehingga diukiannya wajahnya, dioperasinya badannya. Berapa banyak orang yang operasi plastik? Operasi plastik, banyak orang plastik. Karena tidak senang. Tidak senang, tidak suka dengan ciptaan Allah. Hidungnya dibongkarnya, bibirnya dipelebarnya, matanya dipelawihnya. Kadang-kadang biwa tempang, keteleng itu. Jangan celah dengan kata-kata, dengan perbuatan. Mau pernah dengar berapa orang yang macam itu? Kama lah utak disampu macam tu. Mencela di utak disampu. Utak ikada luah macam tu. Mencela diri. Pernah dengar kan? Utak ikada, utak disampu. Jangan mencela diri sendiri. Karena kita menganggap diri kita jelek kah, buruk kah, tak mampu kah, tak bisa kah, tak sanggup kah, atau tak sama dengan orang. Jangan cela. Sebab setiap orang punya kelebihan. Kullu syai'in maziyah. Likulli syai'in maziyah. Setiap salah satunya ada kelebihannya. Nabi Isa melewati bangkai dalam sebuah riwayat. Orang-orang mencela bangkai itu, busuk lah. Bangkai itu lah busuk, lah bau, lah banyak kumbang-kumbang semua macam. Kecil Nabi Isa dah mencela. Langkah putihnya kayak gini. Jadinya menghindari mencela. Jangan sampai-sampai kita menjadi orang pencela, pancacek, pancemeh. Dua. Apalagi yang dicela itu makhluk Allah. Kebijaksanaan Allah. Termasuk mencela penyakit boleh. Demam, kecil Nabi ka Ummul Musayyib, la tasubbil humma. Engkau janganlah mencela penyakit demam, kerana penyakit demam itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Jangan cela. Sakit apapun jangan cela. Awak kalau sakit, jangan bandingan dengan orang sehat, bandingan orang lebih sakit pada awak. Halo. Oi. Awak kalau sakit, jangan dibandingkan dengan orang yang sehat.
bandian dengan orang nan lebih sakit berwa. Baru kita bersyukur. Bantu kalau kimpu. Jangan dibandingkan dengan artis awak. Itu badan kerempeng. Jangan dibandingkan dengan orang nan apa bandingkan dengan orang nan kurus. Jadi janganlah supaya kita mencela perbuatan Allah yang ada di kita. 3. Talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab wala tanabazu bil alqab. Jangan pula lah tanabazu panggil memanggil dengan panggilan gelar yang buruk. Alqab itu gelar, laqab gelar, laqab gelar. Jadi jangan panggil orang dengan panggilan laqab-laqab yang buruk. La tanabazu, jangan kamu panggil memanggil dengan gelaran-gelaran panggilan yang buruk apapun itu. Dikasih orang gelar-gelar yang buruk. Lakap gelar. Lakap itu gelar. Contoh yang kenyataan sehari-hari salah. Oi baru. Pernah dengar? Cindaku. Oi kuntilanak. Yang babi pada rumahnya. Babi. Janganlah orang digelar seperti itu. Dan menemperkan gelar yang jelek, yang buruk, yang dia tidak senang. Kalau senang dia kebaca lah. Dia tidak suka digelari itu. Dan jangan panggil orang walaupun kecewa rancak nama tu, nu tidak suka jangan panggil itu. Kerancak nama tu, tidak suka jangan panggil itu. Panggillah orang dengan nama kesukaannya, yang dia senang dipanggil dengan itu. Dipanggil juga dengan nama-nama tak suka. Banginya awak ni salah. Nama serancak Samsudin. Apa panggilannya? Udin. Kadang-kadang Pudin namanya. Nama Rosmawati. Iroi. Begitu seterusnya. Apalagi gelar-gelar yang betul-betul buruk. Gelar-gelar yang betul-betul apapun gelar buruknya. Janganlah panggil memanggil seperti itu. Dan jangan gelari orang dengan gelar yang pantas, tidak wajar. Atau masuk di negara kita Minang ko, ada gelar yang tidak sesuai. Itulah harus dihindarkan gelar itu. Rajo Langit. Rajo Alam. Itu. Rajo Angit Garang. Biaya kalau kabinet tu, pak kalau kabinet tu. Saya kalau hanya cari gala na rancak. Ni betul ketik banamu kadang gala tapi gala ko nan elok lah rancak-rancak nan sesuai. Gala gampu alam. Gampu. Apa ya gampu? Gala Sultan Maharajo. Maharajo tu menggadang kepanjang sih. Maharajo. Ambo nak mencemeh tapi memang tak boleh. Iya tu nak sesuai lah. Ini mudah-mudahan terang. Kalau kecian.
Ndak, itu gala-gala di Minang sebagiannya ndak sesuai. Ndak sesuai. Ndak cocok. Kadang-kadang itu buruak jelek. Raja di langit itu siapa yo? Allah tu. Raja alam? Allah tu. Ya alam. Gampu alam tu kan mengundang nombor buruak tu. Sultan Gampu alam. Ada orang kalau Sultan Mantiko pakai apa? Sultan Mantiko. Tu. Acu ada. Ketek pada mo. Enggak ada magala. Agiah lah gala nan cocok yang sesuai ya rancak. Cakala tuangku mani kan rancak. Tuangku mani. Cakala malin saulah. Nanti yang saya main ini kan malin saulah. Saya mana bini kan saulah. Malin saulah. Di kampung mo kala malin saulah. Malin saulah. Itu termasuk gala dan gelar-gelar yang lain. Jangan panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, yang jelek. Udah nanti mati, ketika rohnya di bawah malaikat kateh, kalau orang baik dipanggil dengan gala-gala yang paling terbaik. Di akhirat orang dipanggil dengan sebaik-baik nama. Maka itu biasalah menyebut nama orang bagus-bagus. Kalau namanya panggilannya buruk, peluk doa panggilannya. Nama Rahmat. Amai. Panggilan cancak. Rahmat. Rahmat nama. Amai. Kau nama beliau cancak. Ustaz Yunardo. Di kami panggil Al-Mukarram. Orang yang dimuliakan. Memang mulia. Kama mulia beliau. Calon bini saya sayangnya. Ya, yang cikgu-cikgu, boleh cikgu. Memang gila, ikut ajaran kita. Ketiga-tiga itu bisa rusak ikatan persaudaraan. Mengolok-olok, mengejek, merusak hubungan persaudaraan sesama muslim. Mencela juga merusak. Panggil memanggil juga merusak. Itu namanya hal-hal yang dapat merusakkan persaudaraan sesama muslim. Intinya kalau labangi orang disapo yo nama itu jangan sapo yo. Awak kan tagi ya lo menyapu. Tambah bangi. Jangan sapo. Yo gala yo nama. Ada orang nak ketujuh yo galanya sapo galanya. Ada orang nak suka dipanggil nama terkait itu panggil nama lain. Sah. Tiga larangan. Itu la talmizu la tanabazu bil bi'sal ismul fusuqu badal iman, seperti panggilan fasik. Fasik. Tapi derawak fasik ko lain lah. Fasik ko inguh. Derawak kalau fasik ko inguh ko ako. Inguh ko ndak antene no ndak anu. Antene ndak tinggi, jarang connect. Inguh saja aku. Ele pandia. Bantu sana rancak gaya ele. Bele naman. Bantu enggak laku ele. Tapi yang dikatakan fasik dalam agama adalah fasik, orang yang menyimpang, orang yang keluar daripada ketaatan. Keluar daripada ketaatan, melakukan kemaksiatan, kebangkaan, kedurhakaan, pelanggaran-pelanggaran, dan keluar daripada syariat Islam, namanya fasik. Orang fasik. Nah, seburuk-buruk nama, bi'sal ismu, seburuk-buruk nama adalah fasik.
fasik. Seburuk-buruk nama kan bisa. Seburuk-buruk nama, ismu nama ya, seburuk-buruk nama adalah panggilan fasik dan sejenisnya. Kefasikan berarti menuduh orang keluar daripada ajaran agama. Maka janganlah orang panggil dengan nama-nama yang buruk, gelar-gelar yang buruk, seburuk-buruk gelar. Setelah berimanlah kefasikan. Datang kau Bu. Seburuk-buruk nama, seburuk gelar yang dipanggil orang dengan gelar nama itu fasik. Nyolah beriman, nyo orang taat, nyo orang saleh, nyo orang baik, bapanggil fasik dan nama-nama yang buruk lain. Oi kapia nyo. Oh kapia, oh fasik. Jangan dipanggil orang itu. Nyolah menjadi orang beriman, orang elok, orang taat, orang baik. Kenapa dipanggil dengan nama-nama yang buruk? Dulu yo bantun kerajono. Memang buruk kerajono. Entah haha, tapi nyolah tobat. Nyolah sadar, nyolah insaf, nyolah elok kini aja nih panggil aja. Na lamo-lamo tun. Ku ala namono siswa. Orang kalau sudah beriman, orang kalau taat, jangan dipanggil nama-nama yang seperti nama-nama fasik. Seburuk-buruk nama fasik, sebab orang fasik keluar daripada ketaatan kepada Allah. Nah, karena semuanya adalah termasuk namanya munkaratil akhlak, akhlak-akhlak yang sangat diingkari. Rasulullah sendiri berdoa kepada Allah agar beliau dihindari daripada akhlak-akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Kemudian wa man lam yatub, siapa yang tidak bertaubat, siapa yang tidak bertobat daripada perbuatan yang date, berarti kudoso. Taubat itu diperintah kepada orang berdosa kadang. Siapa yang tidak bertobat daripada kerajo, mengolok-olok, daripada mencela, daripada panggil memanggil dengan gelar yang buruk dan seterusnya, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Mereka orang-orang yang karena orang yang tidak taubat itu orang zalim. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, siapa yang tidak taubat daripada pekerjaan-pekerjaan yang dilarang date, mereka itu adalah orang yang zalim. Dan seterusnya, sedangkan pelaku kezaliman berhak mendapat azab. Kesimpulan agar jangan rusak ikatan persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama mukmin, maka hindari, jauhilah perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, sikap-sikap, tindak-tindak yang dapat menanggalkan, memutuskan, mencerai-beraikan persaudaraan muslim. Karena itu persaudaraan yang paling kokoh, yang paling kuat itu. Seperti mencela, mengolok-olok, gelar menggelari, panggil memanggili, atau masuk bully membuli. Bully membuli ko banyak kini ko. Di pesantren je lah. Tapi tingkatnya kan berbeda. Karena bala namanya viral lah. Viral. Maka sering-sering kita pelajari, kita nasihati hal-hal yang dapat merusakkan hubungan sesama, memutuskan ikatan persaudaraan itu. Aku yang disampaikan dalam
dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11 yang terkadang talakuan Jawa, terkadang kerajuan Jawa. Karena kadang-kadang kita boleh mencemeh, boleh mencemeh. Kadang-kadang tak sapu orang namun tak ketujuh. Kadang-kadang tak kerajuan tak memanggil orang namun tak ketujuh. Kadang-kadang kita mencela dan melakukan perbuatan tercela. Mudah-mudahan tidak menjadi candu, tidak menjadi kebiasaan. Kok sekali-sekali tu kebaya cepat minta ampun, cepat minta maaf, cepat tobat. Tidak. Karena itu dosa besar. Di mana letak ciri dosa besarnya? Disuruh tobat. Wa man lam yatub, siapa yang tidak tobat dari para perbuatan-perbuatan dia, mengolok-olok, mencela, menggelar-gelari, maka dia orang zalim. Sementara orang zalim berhak kena azab. Selesai kaji kita. Ikut kamu cari suami baru, cari galanya rancak. Nelok. Disuruh go. Sekian, diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika. Kemasukan setan. Lailah. Kau nak kena bacanya bang tabi setan. Setan itu beramalan di lubang hidung, mengalir di pembuluh darah. Pokoknya kita pagi hari disuruh malangsing, supaya setan-setan yang berada dalam sinan keluar. Makanya kita jangan mengangguk. Pakok galak setan, bukan masuk setan. Kamu masuk setan, kesurupan bersama. Bas setan dia mencari kau nya, kalau setannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.